Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Irawan, mahasiswa STKIP NU Indramayu, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Dan saya akan menjelaskan tentang materi strategi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Menurut M. Mulyasa, pemberian otonomi luas pada tempat sekolah agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dalam buku program petunjuk MBS, kerjasama pemerintah Indonesia, UNICEF dan UNESCO, dinyatakan bahwa MBS dapat dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah atau manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang, dan waktu, yang didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan prinsip MBS. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menciptakan reformasi pendidikan. Penerapan tugas manajemen sekolah berdasarkan MBS harus berkiblat pada kebutuhan dan karakteristik sekolahnya, mencari solusi atas permasalahan yang ada, dan pelaksanaan proses pengajaran yang efisien untuk perkembangan jangka panjang. Santoso S. Hamijoyo menjelaskan bahwa perlunya desentralisasi di dunia pendidikan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ada wilayah Indonesia yang tergolong luas secara geografis. Yang kedua, keragaman golongan, lingkungan sosial, agama, ras, etnik dan suku, serta bahasa. Yang ketiga, besar dan banyaknya jumlah pendidikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, iptek dan sosial budaya. Yang keempat, yaitu perluasan lingkungan dan suasana menciptakan aspirasi gaya hidup yang beraneka ragam. Yang kelima, pertumbuhan ekososial yang dinamis mengharuskan penanganan persoalan yang efisien dan fleksibel. MBS memiliki 8 karakteristik, yaitu dalam hal yang pertama misi sekolah, yang kedua strategi manajemen, yang ketiga hakikat aktivitas, yang keempat penggunaan sumber daya, yang kelima ada peran warga sekolah, yang keenam hubungan interpersonal, yang ketujuh kualitas administrator, dan yang kedelapan ada indikator-indikator efektivitas. Dalam buku Sri Minarti 18, Levasik berpendapat manajemen berbasis sekolah atau MBS memiliki 3 karakteristik yang menjadi ciri khas dan harus dikedepankan dari yang lain pada manajemen tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan
didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Sekolah yang melaksanakan MBS adalah yang secara efektif dapat melaksanakan semua programnya, sehingga sekolah memiliki kualitas yang handal. Jadi sekolah bermutu harusnya adalah sekolah efektif. Sekolah juga sebagai sebuah sistem, maka pendekatan sistem input proses output akan digunakan untuk menetapkan sekolah efektif tersebut. Yang pertama ada tinjauan input pendidikan, yang kedua ada tinjauan proses pendidikan, dan yang terakhir ada tinjauan output pendidikan. Materi kedua ada tujuan MBS. Secara umum tujuan MBS untuk menjadikan sekolah agar lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sesungguhnya, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Meningkatkan efisiensi antara lain diperoleh melalui kelulusan, mengelola sumber daya partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Manfaat MBS berdasarkan aspek yang didesentralisasikan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas kepada sekolah, disertai perangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen berbasis sekolah atau MBS sesuai kondisi setempat dalam tugas utamanya yaitu mengajar. Pada hal ini jelas ada beberapa fungsi atau manfaat yang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi. Selain memiliki efektivitas dalam pelaksanaan, manajemen berbasis sekolah juga memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru. Yang kedua ada sumber daya lokal dapat diberdayakan secara optimal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, tingkat pergaulan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Yang keempat, adanya perhatian bersama dan partisipasi dalam membuat keputusan, pemberdayaan guru, manajemen sekolah, rencana keuangan sekolah, dan perubahan perencanaan. Implementasi MBS. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonom yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholdernya, sekolah pada semua jenjang dan pada semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi satu instansi pendidikan yang organik, demokratik, kreatif, dan inovatif serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri atau self-reform. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu meliputi yang pertama manajemen kurikulum, yang kedua manajemen ketenaga pendidikan, yang ketiga manajemen kesiswaan, yang keempat manajemen pendanaan atau keuangan, yang kelima manajemen sarana dan prasarana, yang keenam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.